Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya berharap semuanya sehat dan selalu diberkati Tuhan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai karya sastra. Berbicara mengenai karya sastra, maka kita lihat dahulu pengertian dari karya sastra ini. Karya sastra dapat diartikan sebagai suatu ekspresi diri yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan unsur estetika. Unsur estetika di sini maksudnya adalah unsur keindahan. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bersama bahwa karya sastra itu mengandung unsur keindahan, sehingga pembaca dapat menikmati tulisan yang diberikan. Lalu, ciri apa saja yang termaksud dalam karya sastra? Yang pertama, ciri karya sastra yang pertama adalah bahasa yang digunakan tertata dengan baik. Ini sama seperti ciri dalam membuat karya tulis ilmiah. Bahasa yang digunakan tertata dengan baik, namun dalam karya sastra, bahasa yang digunakan memiliki unsur keindahan atau unsur estetika. Lalu, isi menggambarkan persoalan hidup manusia. Jadi, dalam karya sastra biasanya menunjukkan atau menceritakan kisah-kisah hidup manusia. Lalu disajikan dengan gaya yang menarik sehingga memberikan kesan bagi si pembaca. Dalam kehidupan masyarakat, karya sastra sendiri memiliki berbagai fungsi, di antaranya fungsi rekreatif, yakni sebagai hiburan, sehingga pembaca bisa merasa senang. Lalu ada fungsi didaktif. Di sini ada unsur pendidikannya. Jadi fungsi didaktif ini bertujuan untuk memberikan nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Berikutnya ada fungsi estetis, yakni karya sastra memberikan keindahan sehingga pembaca dapat menikmati cerita yang diberikan. Ada fungsi moralitas, yakni sastra berperan memberikan pengetahuan bagi si pembaca sehingga si pembaca tahu moral yang baik dan yang buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Selanjutnya ada fungsi religius, yakni sastra pun menghadirkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para pembaca. Nah, itu tadi fungsi dari karya sastra. Lalu kita lihat sekarang ragam atau jenis karya sastra. Karya sastra sendiri terbagi menjadi dua, karya sastra versi lama dan karya sastra versi modern. Kita lihat dahulu yang pertama dari versi lama. Karya sastra versi lama, di sini ada puisi lama, ada mantra, ada pantun, ada syair, gurindam, seloka, dan prosa lama. Puisi lama di sini diartikan sebagai puisi yang struktur penyusunan kalimatnya masih terikat dengan aturan jumlah baris, bait, dan rima. Lalu di sini yang berikutnya ada mantra. Mantra sendiri merupakan jenis puisi tua yang hubungannya lebih banyak kepada adat dan kepercayaan. Nah, ciri-ciri karya sastra lama sendiri ini ada ciri khususnya, yakni karya sastra lama tadi sudah dijelaskan, dia punya struktur penyusunan yang terikat seperti syair, ada baris, bait, dan penyusunan syairnya. Lalu, bahasa yang digunakan pada karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu.
bahasa, bahkan ada yang menggunakan bahasa Arab atau bahasa daerah. Tema yang digunakan sendiri masih kaku dan bersifat istana sentris atau kerajaan, dan dapat juga bertemakan mistis. Ini didasari dengan perkembangan kebudayaan masyarakat waktu itu. Lalu latar belakang penciptaannya sendiri juga dipengaruhi oleh kesastraan Hindu, Islam, dan budaya tradisional pada zaman dahulu. Sifat karya sastra sendiri ini bersifat anonim dan biasanya ini diakui sebagai kepemilikan masyarakat bersama. Dan perkembangannya sendiri ini biasanya masih disampaikan secara lisan dan turun-temurun. Nah, itu tadi seputar karya sastra lama. Selanjutnya kita lihat karya sastra modern. Karya sastra modern di sini ada prosa, ada puisi, ada cerpen, ada drama. Di karya sastra modern terdapat ada prosa dan di karya sastra lama juga ada prosa. Namun bedanya dalam penulisannya karya sastra modern ini sudah ada unsur-unsur budaya barat yang masuk. Jenisnya pun berbeda. Di karya sastra modern, prosa ini dapat berupa novel, majalah, surat, dan sebagainya. Lalu ada puisi. Puisi di sini berbeda dengan puisi yang dalam karya sastra lama. Mengapa? Karena puisi di karya sastra modern tidak memiliki aturan yang ketat seperti dalam karya sastra lama. Lalu ada cerpen, cerita pendek, dan ada drama. Nah, kita lihat dahulu yang pertama, drama. Apa yang dimaksud drama? Dalam KBBI, drama diartikan sebagai komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau peran yang disajikan dalam suatu pentas. Ini pengertian drama. Lalu struktur dalam naskah drama, yang pertama ada prolog. Prolog diartikan sebagai bagian pembuka atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Prolog ini biasanya juga dituliskan dalam bentuk narasi yang dibacakan oleh narator. Kemudian ada dialog. Dialog ini adalah percakapan atau media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh dalam drama dan diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika hidup yang dihadapi, dan cara manusia dalam menyikapi persoalan hidupnya. Yang terakhir ada epilog. Epilog dapat dikatakan sebagai penutup atau bagian akhir dari sebuah drama yang fungsinya adalah menyampaikan inti sari cerita atau bagian yang menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Epilog atau penutup bisa juga dibacakan oleh narator. Nah, ini adalah 3 komponen utama dalam naskah drama. Harus ada prolognya atau bagian pembukanya, harus ada dialognya karena dialog berisi percakapan antar tokoh, apa yang diperankan, bagaimana ceritanya tergambarkan dalam dialog ini, dan yang terakhir adalah epilog. Bagian penutup. Di epilog juga dapat menyampaikan pesan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam drama yang dipentaskan. Selanjutnya kita lihat bersama mengenai ciri naskah drama. Ciri naskah drama yang pertama adalah semua dialog dituangkan dalam tulisan. Dialog untuk pemain, juga dialog untuk narator. Jadi semua yang diucapkan dalam
penampilan drama itu harus dituliskan dalam naskah drama. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, naskah drama tidak menggunakan tanda petik karena bukan merupakan kalimat langsung. Lalu yang ketiga, naskah drama ditampilkan pada sebuah pertunjukan sekali tayang. Maksudnya adalah tidak ada pengulangan take pada drama tersebut. Jadi, untuk itu semua pemeran harus menghafal dengan baik dialog masing-masing karena tidak ada pengulangan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Di sini ada contoh drama bertemakan aktualisasi sila ke-5. Apa sih Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman bangsa Indonesia yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia. Terima kasih. Pak, kira-kira Pancasila itu apa sih? Terima kasih. Mbak, apa sih itu Pancasila? Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia untuk mengatur tata kehidupan bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik. Ya, makasih Mbak. Apa sih sila-sila dalam Pancasila itu, bisa nggak sebutkan? Sila Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan dan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, kami akan menampilkan video aktualisasi sila kelima berikut ini. Mana ya uang saya? Perasaan kemarin saya simpannya di sini, sekarang sudah tidak ada. Bisa tanya Sofia aja dulu. Sofia? Sof? Ya, ada apa? Ini Sof, uang Bapak hilang. Mungkin kamu ada menemukan uang Bapak? Saya nggak tahu Pak, saya tadi hanya menyapu di rumah. Saya nggak tahu bang Bapak kemana. Pak. Kan Bapak simpannya kemarin di sini. Jadi Bapak tahu Pak, mungkin ada seorang yang masuk. Saya juga tidak tahu. Oh iya, gak apa-apa. Jadi ini, Bapak mau keluar bentar, Bapak mau arisan. Kamu jaga rumah baik-baik ya? Ya Pak, Oke. baik jangan saya depan Pak. Ya. Oke, jaga rumah baik-baik ya? Oke Pak. Akhirnya Bapak pergi juga. Aduh, gue bisa main HP nih. Dengan Ratna yang bersih dong nyapunya. Ya Kak. Itu tuh diambil tuh. Iya. Nyapunya disusun ya. Ya Kak, siap. Nanti kalau Bapak datang, Bapak lihat sosok, saya salahkan kamu ya. Iya. Bapak nggak bantu kerjaan juga, kan saya cuma kebantu.
Aku mau dengar lagu dulu. Kamu aja yang kerja, saya capek. Nah, ini itu ya. Sorry, bosnya aja. Beres-beres sekali tadi, Kak. Kak, bantu dong Kak, siapannya sama-sama. Enggak ah, gue capek. Lu aja yang kerja. Hari ini tanggal berapa ya? Oh, ini udah akhir bulan Pak, padahal saya harus memberikan gaji kepada Sofia dan Ratna. Tapi saya harus cek CCTV di rumah dulu. Saya mau lihat cara kerja mereka selama ini. Mana ya? Oh, ini dia. Oh, jadi begini kerja mereka selama ini. Bagaimana saya harus berlaku adil kalau sikap mereka seperti ini? Ratna, Sofia, kesini bentar. Iya Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, jadi begini, ini kan sudah akhir bulan. Jadi saya mau memberikan gaji kalian untuk kerja kalian selama sebulan ini. Ini buat kamu Ratna, buat kamu Sofia. Makasih Pak. Semoga puas ya dengan gajinya. Wah, gaji saya lebih banyak Pak. Makasih Pak. Ya, kamu harus mensyukuri. Kenapa? Kok gaji saya masih segini sih Pak? Saya nggak bisa terima ini ya. Gaji apa ini? Dia lebih banyak dibandingkan saya. Mana ada di mana keadilan di rumah ini? Jadi kamu tidak puas dengan pemberian saya? Iya, saya tidak puas. Baik. Kamu mau tahu mengapa gaji kamu segini? Kamu lihat ini. Jadi saya sudah masang CCTV di rumah ini. Ternyata cara kerja kalian seperti ini. Tapi nggak bisa gitu dong Pak. Keadilan tuh harus ditegakkan. Di mana sila kelima Pancasila jika Bapak seperti ini memberi gaji pada karyawannya? Dan saya jawaban Pak. Di mana keadilan di rumah ini? Jadi saya memberikan gaji kalian sesuai dengan cara kerja kalian. Jadi Nggak bisa tidak gitu bisa dong dibantah. Pak. Kak, mau kemana Kak? Saya mau pergi pokoknya dari rumah ini. Kak, jadi kan aku sendirian Kak. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Kak, jangan tinggalin aku Kak. Aku mau kemana? Saya mau pergi, jangan tahan saya. Sini nggak ada keadilan. Kakak, saya ini sakit. Mengapa aku tidak mendapatkan keadilan di dalam ini? Apakah aku tidak menggunakan hak keadilanku secara benar? Apa yang harus aku lakukan? Oke baik teman-teman. Jadi berdasarkan video yang kami tampilkan tadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan aktualisasi Pancasila sila kelima tidak hanya diukur melalui persamaan hak yang dimiliki oleh setiap individu, melainkan Perbuatanlah hak yang dilakukan oleh seseorang. sekian dan terima kasih. Jadi penerapan sila kelima Penerapan aktualisasi tidak hanya karena
Nah, itu tadi adalah contoh naskah drama yang diperankan oleh kakak tingkat kalian. Di situ tadi sudah jelas ada struktur dramanya. Jika dituliskan dalam naskah, sudah ada prolognya, ada dialognya, dan ada epilognya atau bagian penutup. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan membahas mengenai cerpen. Cerpen sendiri merupakan kependekan dari cerita pendek. Cerpen diartikan sebagai jenis karangan pendek tergolong dalam jenis prosa yang berisi cerita mengenai suatu peristiwa atau persoalan, dapat memuat unsur kesedihan, kebahagiaan, kekaguman, ketakutan, dan lain sebagainya yang dialami oleh tokoh utama. Jenis dan ciri cerpen kita lihat bersama. Yang pertama dari segi paragraf. Cerpen yang dilihat dari segi paragraf terdiri dari dua jenis, cerpen 3 paragraf dan pentigraf atau cerpen 5 paragraf. Cerpen 3 paragraf berarti secara struktur dia hanya terdiri dari 3 paragraf saja. Ini termasuk atau tergolong cerpen yang pendek. Kemudian ada pentigraf, cerpen 5 paragraf. Kemudian dari jumlah kata sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada cerpen mini, ada cerpen ideal, dan ada cerpen panjang. Dikategorikan sebagai cerpen mini jika jumlah katanya hanya mencakup 750 sampai 1000 kata. Sedangkan dikatakan sebagai cerpen ideal jika jumlah kata terdiri dari 3000 sampai 4000 kata. Lalu dikatakan sebagai panjang itu terdiri dari 4000 sampai 1000 kata. Sampai 10.000 kata. Lalu untuk struktur cerpen sendiri, di sini ada 6 bagian. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini merupakan bagian awal cerita yang memberikan gambaran umum yang menunjukkan inti pokok dari cerpen atau sebagai pendahuluan dalam cerpen sehingga pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan melalui cerpen tersebut. Abstrak ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Jadi tidak semua cerpen ada abstraknya. Selanjutnya, ada orientasi. Orientasi diartikan sebagai perkenalan dari tokoh dan latar yang terdiri dari latar situasi, latar tempat, dan latar waktu serta suasana yang berkaitan dengan alur atau jalan cerita dari cerpen tersebut. Kemudian ada yang namanya komplikasi. Komplikasi di sini maksudnya adalah peristiwa yang dihubungkan dan dituliskan secara sebab akibat. Jadi peristiwanya itu selalu ada unsur sebab dan akibatnya. Pada bagian ini, kejadian yang menunjukkan konflik atau permasalahan tokoh utama dimunculkan. Dengan demikian, karakter atau watak dari tokoh utama dapat terlihat melalui upaya yang akan dilakukan tokoh tersebut untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan. Selanjutnya, struktur yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini adalah titik tertinggi dari konflik atau permasalahan dalam cerpen. Bagian ini berisi klimaks yang selanjutnya akan diselesaikan.
Pada bagian ini juga sudah mulai terlihat solusi atau titik terang dari permasalahan yang terjadi di dalam cerita pendek tersebut. Lalu selanjutnya ada resolusi. Resolusi diartikan sebagai sebuah solusi yang diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik. Pada bagian ini juga dapat berisi evaluasi akhir dari cerita tentang bagaimana nasib dari tokoh utama tersebut diceritakan. Lalu yang terakhir ada koda. Koda di sini maksudnya adalah bagian akhir, bagian paling akhir dari cerpen. Dapat berisi pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan penulis. Pesan moral dapat disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Lalu di sini ada unsur cerpen, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Yang pertama kita lihat unsur intrinsik. Di sini ada tema. Tema diartikan sebagai bahasan atau topik yang termuat dalam cerpen, kandungan cerita. Nah, tema sendiri ini berbeda dengan judul. Kalau judul itu istilahnya adalah gambaran atau cerita ini bercerita tentang apa. Judul itu biasanya dibuat semenarik mungkin. Tapi kalau tema itu spesifikasi yang jelas dalam cerita. Lalu ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalannya sebuah cerita. Alur di sini ada dua jenis, ada alur maju dan ada alur mundur. Alur maju bercerita mengenai kejadian yang maju, yang menceritakan kejadian-kejadian di masa depan. Sedangkan alur mundur atau kilas balik bercerita mengenai kejadian di masa lampau. Lalu ada setting atau latar. Setting atau latar ini terbagi menjadi 3 bagian: latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar suasana diperlukan pada setiap momen cerita, sehingga dapat menunjukkan nuansa dari cerita tersebut. Apakah cerita tersebut menunjukkan suasana menyedihkan, haru, menegangkan, menyenangkan, dan sebagainya. Sedangkan untuk latar tempat dibutuhkan untuk mengenali budaya dari cerita yang diangkat. Latar waktu digunakan sebagai petunjuk untuk membangun suasana yang diciptakan. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerpen tersebut. Tokoh dapat terdiri dari 1 atau 2 atau beberapa, tapi tokoh utamanya hanya ada 1. Lalu ada penokohan. Penokohan adalah tokoh yang sudah diberi watak. Watak sendiri itu sifat atau karakter. Dapat berisi protagonis, antagonis. Lalu di sini ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view itu dimaksudkan sebagai si tokoh ini berdiri sebagai apakah dia tokoh utama, sudut pandang orang pertama, atau sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama biasanya tokohnya nanti akan diceritakan atau dinamai sebagai aku atau saya. Sedangkan kalau sudut pandang orang ketiga, dia akan ditunjukkan sebagai sebuah nama. Misalkan cerita tersebut langsung menyebutkan nama dari si tokoh. Tapi kalau sudut pandang orang pertama, nanti tokohnya itu aku. Jadi seolah-olah pencerita atau penulis menceritakan dirinya sendiri. Nah,
Lalu ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Ini terdiri dari dua, kepengarangan dan latar belakang masyarakat. Kepengarangan sendiri itu cerita dapat dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki oleh pengarang, baik itu pendidikannya, baik itu budayanya, baik itu agamanya, baik itu pengalaman si pengarang. Lalu latar belakang masyarakat ini dipengaruhi dengan adanya perkembangan zaman. Nah, ini tadi dua unsur dalam cerpen. Cerpen sendiri merupakan dapat berisi mengenai cerita fiktif atau khayalan yang ditulis oleh si penulis, atau dapat juga berisi mengenai pengalaman atau cerita nyata, namun ada unsur yang dilebihkan sehingga ceritanya lebih menarik. Selanjutnya kita bahas mengenai kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, pendeskripsiannya harus jelas dan kuat sehingga pembaca dapat menyelami cerita yang ditulis. Nah, pada dasarnya cerpen dibuat untuk memberikan hiburan atau dapat juga memberikan pengetahuan bagi si pembaca. Nah, inilah yang maksudnya kenapa pendeskripsian itu harus jelas dan kuat. Maksudnya adalah pembaca dapat menyelami dan bahkan dapat seolah-olah mengalami atau melihat langsung cerita yang dituliskan oleh penulis. Kemudian menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan. Ini difungsikan untuk memperjelas latar cerita. Jadi ada beberapa kata keterangan yang memang ditunjukkan dan diperkuat sehingga latar cerita dapat dengan jelas dipahami oleh pembaca. Menggunakan kalimat langsung maupun tak langsung. Cerpen dapat menggunakan struktur kalimat langsung maupun tak langsung. Namun perlu diperhatikan, ini perlu disesuaikan dengan cerita sehingga dapat menghidupkan cerita seolah pembaca melihat langsung kejadian yang diceritakan. Lalu menggunakan kata-kata kiasan dan atau konotatif. Jadi tidak heran dalam suatu cerita pendek terkadang ada kata-kata kiasan atau kata-kata yang berbau unsur hiperbola atau sesuatu yang dilebih-lebihkan, tujuannya untuk menarik minat si pembaca. Lalu yang terakhir, dapat menggunakan bahasa yang informal atau tidak baku atau semi formal. Namun penggunaan tanda baca penulisannya harus tetap sesuai dengan PUEB. Nah, cerpen boleh saja menggunakan bahasa sehari-hari, namun dalam penulisannya sekali lagi harus sesuai dengan PUEB, baik penggunaan tanda bacanya, penggunaan huruf kapital dan non kapital, dan penyusunan kalimatnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai karya sastra. Terima kasih sudah belajar bersama. Selanjutnya kita gunakan untuk berlatih langsung, yakni membuat cerpen. Jadi tugas kalian setelah melihat video ini adalah membuat sebuah cerpen atau cerita pendek. Tentunya kalian harus memperhatikan dengan seksama mengenai struktur dari cerpen tadi dan tata bahasa atau kebahasaan dalam cerpen.
Dalam cerita pendek diizinkan untuk menggunakan bahasa informal sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing sesuai dengan cerita yang ingin kalian sampaikan. Namun dalam penulisannya harus memperhatikan kaidah penulisan atau ejaan dalam PUEB. Jika kalian bingung mengenai cerpen, atau mungkin dari kalian belum pernah membaca cerpen, ada yang belum pernah membaca cerpen, kalian bisa searching di internet, itu banyak sekali. Nah, tujuannya kenapa harus berlatih menulis cerpen? Kembali lagi, banyak-banyaklah berlatih menulis, membaca dan menulis. Karena ini adalah mata kuliah bahasa Indonesia, harapannya setelah kalian mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa kalian meningkat, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, gunakan waktu sekarang untuk berlatih, buatlah cerpen yang baik. Saya tekankan tidak boleh copy paste atau ambil dari internet. Ya, lalu untuk pengumpulannya sendiri nanti akan saya sediakan link, akan saya sediakan tempat kalian dapat mengumpulkan lewat LMS. Untuk pengerjaannya 1 minggu dari sekarang, jadi dikumpulkan paling lambat hari Senin, ya, paling lambat hari Senin minggu depan tentunya. Baik, kalau sudah jelas atau kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa chat saya atau kirim pesan ke saya melalui WhatsApp. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, jaga jarak, pakai masker, ingat social distancing, dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Tuhan memberkati.